Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biryu Sofyan Yantoro dengan 3 NPM akhir 025. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mencoba melakukan pembahasan mengenai latihan soal dari buku Kimia Organik 1 edisi keempat, karya Stanley Hapin, James B. Hendrickson, Donald G. Crum, dan George S. Hammond. Dari soal 8.68, 8.71 hingga 8.72 dari halaman 408 sampai dengan 410. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Yang pertama ada Afin Raida dengan 3 NPM akhir 024, lalu ada Puput Ayu Wulandari dengan 3 NPM akhir 047, serta Salma Junika Alifani dengan 3 NPM akhir 051. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama, 8.68. Apabila A diperlakukan dengan satu ekuivalen NaNH2 dan kemudian ditambahkan satu ekuivalen etil benzoat, maka hasilnya ialah B. Tetapi jika dua ekuivalen basa digunakan, hasilnya ialah C. Jelaskan mengenai kedua reaksi yang berbeda ini. Jadi jika ini tadi A diperlakukan dengan satu ekuivalen NaNH2, hasilnya nanti seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi, jika A direaksikan dengan dua ekuivalen basa, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita jabarin dulu ya dari yang reaksi yang di atas tadi. Nah, untuk tahap yang pertama itu nantinya si natriumnya ini bakal substitusi dengan H. Jadi nanti Na-nya ini bakal masuk ke ikatan yang ini menggantikan hidrogen. Lalu hidrogennya akan bereaksi dengan NH2 membentuk senyawa amonia atau NH3. Nah, untuk reaksi yang kedua, nanti produk yang ini direaksikan sama katalis C6H5CO2 C2H5 yang nantinya si benzilnya ini C6H5 itu bakal mensubstitusi ke Na. Lalu yang CO ini nanti bakal menyerang si atom yang si CH2 ini. Nah, sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, produk sampingnya itu nanti ada NaC2H5 plus OH-. Nah, untuk yang tahap ketiga itu nantinya reaksi ini sama H3O+ buat membentuk senyawa aldehid nanti di sini, gugus aldehid. Jadi nanti si satu ion H+ itu bakal didonorin oleh H3O+ ke sini. Nah, jadi nanti ikatan yang tadinya C sama C-nya rangkap jadi ikatan tunggal seperti ini. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang ditambahkan dua ekuivalen basa, maka yang pertamanya itu adalah nanti Na ini kan berarti sama saja ada dua nanti molekul basanya. Nah, Na yang pertama itu bakal ngikat si H, atom H ini. Yang satunya lagi itu bakal gantiin satu buah atom H dari CH3 yang di ujung. Makanya nanti jadinya seperti ini nih. Nah, produk sampingnya itu nanti adalah 2NH3. Lalu direaksikan juga dengan C6H5, CO2, C2H5. Yang nantinya si C6H5 ini bakal mensubstitusi ke Na yang ini. Lalu si CO-nya ini bakal substitusi ke Na yang ini. Nah, untuk yang di sini itu nanti penulisannya saya balik. Jadi yang tadinya ini di sebelah kiri berada di sebelah kanan. Jadi yang CO tadi kan masuk ke sini nih. Jadinya seperti ini. Nah, yang tadi CO itu kan ke sini, jadinya di depan. C6H5-nya masuk karena menggantikan Na. Nah, produk sampingnya itu nanti ada Na2 serta vinyl. Vinyl. Maksud saya ada ini etanol produk sampingnya. Lalu produk yang dihasilkan tadi ini direaksikan dengan H3O+.
yang mana nantinya si H3O plusnya ini bakal mendonorkan atau memberikan ikatan satu buah atom H plus ke sini. Nah, jadi nanti membentuk senyawa aldehid, gugus aldehid. Karena rangkapnya nanti jadi tunggal. Jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk soal 8.71. Kita disuruh mengemukakan sintesis untuk masing-masing senyawa hasil di bawah ini yang menggunakan bahan mula seperti yang ditunjukkan. Kita juga dapat menggunakan senyawa organik lain dengan 1 atau 2 atom karbon dan sembarang reaksi anorganik. Tunjukkan setiap tahap sintesis. Untuk poin yang A, ini diminta itu bahan mulanya itu adalah sikloheksanon yang nantinya itu menjadi senyawa ester. Ada gugus fungsi esternya nanti di ujungnya. Nah, untuk tahap yang pertama, nanti sikloheksanon kita akan reaksikan dengan asam asetat dengan bantuan katalis H2SO4 serta panas. Nantinya gugus ketonnya ini akan direduksi, jadinya hilang. Lalu nanti si asam asetat akan mengikat pada yang ini nih. Di sini nanti si asam asetat yang ngikatnya. Lalu karena di sini dipengaruhi oleh suhu, maka ikatan rangkap antara si asam asetat dengan siklo ini akan menjadi ikatan rangkap 2 nantinya. Lalu pada tahap kedua ini kita akan melakukan reaksi esterifikasi, yang mana reaksi esterifikasi itu adalah reaksi untuk pembentukan ester dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Asam karboksilat yang kita pakai itu adalah asam karboksilat dari produk yang tadi kita hasilkan, lalu kita reaksikan dengan metanol, yang mana nantinya si metilnya ini akan menggantikan gugus OH, akan substitusi. Nah, H-nya itu nanti akan berikatan dengan OH menjadi senyawa H2O sebagai produk samping. Nah, maka hasilnya nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk poin yang B, itu bahan senyawanya itu adalah dari 2-metil sikloheksanon yang nanti kita diminta untuk mensintesis menjadi senyawa seperti ini. Untuk tahap yang pertama, kita itu akan mereaksikan 2-metil sikloheksanonnya ini dengan metil 2-oksoasetat dengan reagen Collins, yaitu adalah reagennya itu piridin, yang nantinya si metil 2-oksoasetatnya ini akan mengikat pada karbon yang ada di sini. Lalu ikatan rangkap 2-nya ini akan tereduksi menjadi ikatan tunggal, sehingga nantinya O-nya ini akan mengikat 1 buah atom hidrogen. Lalu untuk tahap yang kedua, ini kita akan menggunakan katalis NaBH4 untuk menjadikan OH-nya ini menjadi gugus karbonil kembali, sehingga nanti akan ada ikatannya itu akan menjadi rangkap. Reaksinya ini namanya dehidrogenasi, yaitu penghilangan gugus hidrogen. Jadi ikatan rangkap yang ininya nih nanti akan berubah jadi seperti ini karena adanya reaksi dehidrogenasi dengan bantuan katalis NaBH4. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang C, ini itu senyawa awalnya itu adalah propanon, yang dimana hasil yang diminta itu adalah menjadi 2-metil 2-propanol. Nah, untuk penyelesaiannya ini nanti kita menggunakan reagensia Grignard, yang mana itu kalau dia direaksikan dengan keton itu seperti ini nih. Reaksi pada umumnya RCOR plus RMGX. R-nya ini merupakan gugus alkil, yang X-nya ini merupakan gugus halida.
Nah, untuk reaksi yang ini tuh kita menggunakan regensia Grignard-nya itu adalah CH3MgI. CH3-nya ini merupakan alkil dari R dan I-nya itu merupakan halidanya. Yang nantinya si CH3-nya ini MgI-nya dulu. MgI-nya ini nanti akan mengikat ke atom O yang ini, sehingga nanti atom O-nya itu akan melepaskan satu buah ikatan, sehingga nantinya si metil ini bisa mengikat atom C yang ini, bentuk ikatan di bawah sini. Lalu nanti dengan H2O itu nanti di hidrolisis, sehingga nantinya yang tadinya O berikatan dengan MgI plus itu nanti akan digantikan dengan satu buah atom H plus yang nantinya dari senyawa keton ini akan membentuk senyawa alkohol. Lalu untuk poin yang D, ini itu senyawa asalnya itu ada 3 pentanon serta benzaldehid. Ini pentanon, 3 pentanon, yang ini benzaldehid. Kita diminta untuk membentuk senyawa seperti ini nanti mensintesisnya. Untuk reaksi yang pertama ini 3 pentanon itu akan menggunakan katalis RX. R-nya itu kita pakai etil dan X-nya itu adalah kloro. Lalu yang kedua itu nanti kita menggunakan NaOH untuk mereduksi gugus keton ini menjadi gugus alkohol. Jadi nanti itu si Cl-nya ini bakal ngikat ke O, sehingga ikatan rangkapnya itu menjadi satu, yang nantinya si etilnya ini bisa masuk nih. Si etilnya ini dia bakal ngikat di sebelah sini, bakal ngikat di sini. Lalu yang ini ikatan rangkap O-nya itu bakal hilang satu. Jadinya seperti ini. Lalu nanti direaksikan dengan NaOH, sehingga Cl yang tadinya berikatan dengan O ini bakal digantikan dengan satu buah atom H, nantinya jadi senyawa alkohol di sini. Nah, bentukannya nanti jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu hasil produk dari reaksi yang tadi itu kita reaksikan dengan benzaldehid menggunakan katalis H2O dengan suhu tertentu, dipanaskan pada suhu tertentu, yang nantinya itu si ini benzaldehid ini bakal mengikat di atom C yang ada di bawah ini nih. H2O-nya ini nantinya itu bakal mereduksi si senyawa aldehidnya ini menjadi senyawa biasa. Lalu karena di sini ada suhu, ada katalis suhu, maka nanti ikatan yang terjadinya itu harusnya adalah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, untuk gambar ininya seperti ini. Lalu untuk poin yang E, kita diminta untuk dari senyawa propionaldehid atau propanal menjadi senyawa seperti ini. Nah, senyawa propanal ini bila direduksi itu bisa menjadi senyawa alkohol primer. Nah, kita menggunakan katalis NaBH4 serta H3O+. Ya, nantinya si katalis NaBH4 ini bakal mereduksi si senyawa aldehid. Jadi nanti ikatan rangkapnya yang O ini bakal hilang satu, putus satu. Lalu dia itu bakal bakal berikatan sama NaBH4. Karena dia itu kehilangan satu tangan. Lalu nanti
direaksikan kembali dengan bantuan katalis H3O+, yang nantinya dia itu bakal mendonorkan satu buah atom hidrogen buat gantiin yang senyawa katalis tadi niket ini nih di sini, sehingga nanti berubah menjadi gugus alkohol atau propanol. Lalu selanjutnya itu nanti si propanolnya ini bakal direaksikan dengan formic acid atau asam formik pada suhu 750 derajat Celcius serta dengan dengan katalis propana juga. Nanti si propananya ini bakal mengikat di C kedua, di C yang ini nih, sehingga nantinya H-nya ini bakal kehilangan satu buah hidrogen. Lalu karena ini direaksikan pada temperatur 750 derajat Celcius atau dipanaskan, nanti ikatannya antara C yang ini dengan C si propana ini akan menjadi ikatan rangkap seperti ini. Lalu untuk yang F, ini itu adalah dari senyawa asalnya itu adalah etiletanoat. Lalu kita diminta untuk menjadi senyawa 1,3 strip butanediol. Nah, yang kita lakukan itu adalah mereduksi senyawa ester menjadi gugus alkohol dengan katalis LiAlH4 yang nantinya bakal dihidrolisis dengan air, dengan nantinya itu bakal memberikan ion H+. Nah, LiAlH4 ini sebelum kita ini nanti akan terjadi pemutusan terlebih dahulu di sebelah sini, yang nantinya karena di sini ada katalis LiAlH4, nanti si O-nya ini bakal bakal tereduksi nih si keton menjadi senyawa alkohol karena adanya katalis ini, dan habis itu juga direaksiin sama H+ dari senyawa H2O, makanya dia berubah jadi alkohol. Nah, yang etanol juga sama nih. Nanti yang O-nya ini bakal direaksiin sama katalis H2O. Ini dia nanti dapat satu buah atom hidrogen. Lalu etanol yang ini sama yang ini itu bakal direaksiin. Tapi nanti penggabungannya itu dimulai dari yang sini nih. Jadi yang ini bakal ke sini nanti. Jadi dari kanan ke kiri dibalik. Kan CH3, CH, OH, lalu nyambung ke sini nih. CH3, CH2, OH. Nah, karena di sini itu nanti ada reaksi, maka atom hidrogen itu bakal lepas, yang ini jadi CH1, jadi CH doang, yang ini jadi CH2. Seperti itu. Lalu untuk poin yang G, ini itu ada isobutyronitril, senyawa asalnya menjadi E2-metil 4 heksena 3 keton. Nah, untuk reaksi yang pertama nanti isobutyronitril ini akan direaksikan dengan etanol dengan katalis Na2Cr2O7 pada larutan H2SO4, yang nantinya si etanolnya ini bakal nyerang ke gugus ini nih, cyano. Lalu yang nantinya itu gugusnya ini bakal menjadi gugus keton karena adanya katalis ini. Lalu pada tahap selanjutnya dari produk yang dihasilkan tadi direaksikan dengan etana. Sebentar. Ya, harusnya benar direaksikan dengan etana pada suhu 750 derajat Celcius. Jadi nantinya setelah etananya ini berikatan dengan 3-metil 2-butanon, itu dia itu bakal berubah nih ikatan antara etana dengan ketonnya menjadi ikatan rangkap.
karena dipengaruhi oleh suhu tadi 750 derajat Celcius. Lanjut untuk poin yang H. Ini itu nanti kita akan menggunakan rumus ini persamaan Van-der-Graaf. Nah, rumus umumnya ini nanti adalah benzen direaksikan dengan RCOX. R-nya ini merupakan gugus alkil, X-nya itu merupakan halida dengan bantuan katalis AlCl3 yang nantinya si benzen ini akan mengikat COR, lalu si atom hidrogen dari si benzennya tadi akan mengikat si halidanya seperti ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang di atas nanti 2-metilpiridinnya tadi direaksikan dengan asetil klorida. Jadi R yang kita pakai itu nanti itu adalah metil dan X-nya itu adalah kloro dengan katalis AlCl3, yang mana nanti kalau misalkan berdasarkan dengan persamaan yang di atas, nantinya itu si sel ini bakal berikatan dengan satu buah atom hidrogen dari si metil untuk senyawa asam klorida. Lalu nanti si CH3CO-nya ini kan berarti nanti kehilangan nih, si sel ini bakal hilang. Nanti dia bakal berikatan dengan si CH yang ini, jadi tinggal CH2 kan. Nah, makanya jadinya seperti ini nih. CH2, CH3O. Lalu untuk poin yang I, senyawa awalnya itu seperti ini. Jadi ini. Nah, untuk penyelesaiannya itu pertama nanti 2,2 strip 1,2 siklobutadiol bis etanamina bakal direaksikan dengan gugus keton dengan katalis CH2 atau etilena. Nanti hasilnya itu bisiklo 5.2.0 4 nonanon. Jadi untuk reaksinya nanti di sini itu terjadi pemutusan nih, di sini sama di sini. Nanti diputus. Lalu nanti si etilena ini bakal ngikat nih. Bakal ngikat ke sini. Sini sama sini. Jadi kalau misalkan digambarkan yang di sini itu si CH2 yang ini, dan di sini CH2 yang ini nantinya. Lalu CH2 yang si etilenanya ini bakal ada di sini nanti, di sini, sama satunya lagi di sini. Jadi nanti ini kan tangannya dua nih. Jadi ngelepas nanti dia jadi CH2 di sini, C. Nah, yang tengahnya ini nanti bakal dipakai buat ikat si keton ini masuk. Jadi kalau misalkan digambarkan nanti berarti si etilenanya ini di sini nanti ada CH2, di sini CH2. Lalu kan ada tangan satu nih, gara-gara dia tadinya ikatan rangkap, jadi mecah, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Lalu nanti si gugus ketonnya ini masuk ke tengah-tengah sini. Makanya jadi seperti ini. Jadi bisiklo 5.2.0 4 nonanon. Untuk poin yang C, ini reagen yang kita pakai buat sintesisnya itu nanti adalah LiAlH4 untuk menjadikan senyawa alkohol dari senyawa asam karboksilat. Nah, jadi nanti itu O-nya ini nanti direduksi dengan katalis LiAlH4. Nah, untuk tahap yang pertama ini seperti ini nanti. Asam sikloheksena karboksilik direaksikan dengan etil LiAlH4. Yang nantinya si LiAlH4-nya ini bakal menyerang ke O ini.
Sehingga nantinya yang tadinya O berikatan lengkap 2 sama C jadi hilang 1 ikatannya, jadi tunggal. Jadi muatan O-nya nanti di sini jadi omin. Nah, lalu si C2H5-nya ini kan jadi bisa berikatan nih karena si C-nya bakal kekurangan satu ini tangan. Jadi dia bakal ngikat di bawah nanti si etilnya. Jadinya seperti ini. Nah, untuk tahap yang kedua itu nanti si atom O-nya ini bakal dihidrolisis sama air yang nantinya bakal membentuk senyawa alkohol di atas ini nih. Kalau misalkan digambarkan seperti ini. Sebentar. Jadi nanti ion H plusnya ini bakal sini. Nah, sehingga nanti O-nya ini bakal ngelepas si katalisnya tadi AlH4 bakal dilepas. Nah, jadinya seperti ini nanti jadi membentuk ikatan OH. Nah, lalu si OH-nya ini juga bakal tereduksi nantinya menjadi hilang karena ada katalis airnya tadi. Makanya nanti di sini hasilnya tinggal 2 sikloheksil 2 propanol. Untuk poin yang K, ini penjelasannya itu ini setelah kita jabarin ya, jadinya seperti ini: CH3, CO, CH2, 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 CO, CH3. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk proses yang pertama atau tahap yang pertama, ini nanti kita akan melakukan diskoneksi nih di sini. Nah, yang nantinya kalau misalkan setelah dikoneksi hasilnya menjadi seperti ini: pentil asetat dan metil format. Lalu pada tahap kedua, nanti kita akan mereduksi mereduksi atom oksigen yang ini dengan cara menambahkan atom hidrogen. Jadi nanti pada hasil produknya atom ominnya ini bakal hilang. Yang tadinya ini senyawa asetat nanti bakal berubah menjadi gugus keton. Sebentar. Nah, lalu untuk tahap yang ketiga itu kita akan membentuk ikatan lengkap 2 dengan cara reaksi dihidrogenasi, yaitu reaksi untuk melepaskan atom hidrogen. Nah, katalisnya ini dilakukan pada suhu 750 derajat Celcius, yang nantinya itu akan terjadi di sini nih dihidrogenasinya. Jadi nanti atom H ini sama ini bakal lepas satu-satu atomnya. Makanya di sini nanti jadi CH lengkap 2 CH. Lalu produk sampingnya itu adalah H2 karena dari H yang lepas tadi. Nah, selanjutnya di tahap 4 ini dari produknya ini, yang ini bakal ada diskoneksi nih di sini, dipecah. Jadi nantinya hasilnya seperti ini. Dan hasil yang satunya lagi, pemutusan yang satunya itu merupakan propana CH3, CH2, CH3. Nah, untuk yang tahap kelima itu nanti si propananya ini tadi bakal dihidrogenasi juga biar jadi senyawa propena. Dihidrogenasinya bebas nih, mau boleh di sini, boleh di sini karena sama aja. Nah, nanti produk sampingnya itu H2 sama kayak sebelumnya. Nah, untuk tahap ke-6 ini nantinya seperti ini. Jadi
produk yang dihasilkan di tahap 4 tadi bakal kita taruh ke sini. Cuman bedanya posisinya kita balik. Jadi kalau yang di sini itu posisinya dari sebelah kiri diputar ke kanan. Nah lalu yang ini itu jadi produk yang ini nih nanti disatuin lagi. Nah ikatan rangkapnya ini nanti si C-nya ini adanya di depan sini nih. Jadi sini CH2, sini CH, ini CH3 kan harusnya. Yang ini tadinya CH3 bisa jadi CH2 karena dia berikatan dengan C yang ini. Lalu yang tadi di sininya harusnya rangkap 2, kalau kita ngeliat di sini dia menjadi tunggal karena nanti si CH ini itu bakal ngikat atom lain di sini biar nantinya bisa membentuk siklo atau rantai tertutup. Nah di sini kita reaksiin sama yang tadi nih, sama produk yang kita hasilin, atau bisa dibilang yang tadi kita ini di atas. Metal formatnya tadi. Nanti itu kita bakal pakai yang tadi. Nah, sebentar, kita balik yang tadi. Jadi itu asalnya metal format. Lalu kita pakai katalis propana. Nah, jadi untuk reaksinya nanti kan dia seperti ini. Nantinya si ini CH3 CH2-nya ini bakal masuk ke sini nih, membentuk ikatan siklo. Makanya nanti jadi rantai tertutup. Lalu yang ini itu si metal formatnya bakal ngikat di sini. Makanya jadinya seperti ini, cuman posisinya nanti dibalik, yang O-nya ini jadi ke bawah. Nah lalu si CH3 yang sisa tadi bakal berikatan sama CH3 yang belakang ini. Nah jadinya CH2 CH5 seperti ini untuk reaksinya. Jadi kita lanjut untuk poin yang L. Ini kita sudah ngebentuk atau mensintesis senyawa ini dari propana dari bromo, 1 bromo propana, lalu dari 2 bromo propana serta dari benzen bromida. Nah untuk yang ini itu nanti kita menggunakan katalis H2O. Jadi kalau untuk reaksi yang ini itu nantinya tinggal substitusi aja. Jadi nanti yang pertama itu si CH3 ini bereaksi sama ini nih. Caranya gimana? Nanti yang ini tuh bakal ngikat ke sini, gantiin si bromo. Lalu yang bromonya nanti bakal berikatan sama bromo yang ini, membentuk 2 bromida. Nah makanya di sini nanti jadinya seperti ini nih. Nah lalu selanjutnya nanti itu bakal bereaksi lagi nih sama C6H5Br dengan katalis H2O. Nanti si C6H5-nya ini bakal ngikat di C yang ini nih, yang tengah. Bakal ke sini kan, makanya jadinya di sini. Lalu yang tadinya di sini gugus keton itu bakal dihidrolisis sama H2O. Jadi nanti satu buah atom hidrogennya itu bakal ngikat ke sini, yang nyebabin dia itu jadi 2 metil, 3 fenil, 3 heksanol. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal 8.72. Untuk poin yang A itu soalnya di ketena, yaitu dimer dari ketena merupakan reaksi yang berguna untuk memanaskan gugus asetoasetil. Sarankan mekanisme untuk reaksi berikut ini yang khas pada diketena. Jadi ininya itu nanti ada dietilamina yang bawa etanol. Nah, 2 molekul ini sama-sama direaksiin sama diketena menggunakan katalis eter dan pada suhu ruang. Nah, hasilnya itu nanti si dietilamina direaksiin sama diketena, hasilnya nanti jadi seperti ini, asetoasetil.
Nah, etanol direaksin sama diketena juga nanti hasilnya asetil, senyawa asetil. Untuk mekanismenya itu nanti direaksinya itu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk rumus reaksinya, jadi rumus umumnya itu nanti ARNH direaksiin sama CH2CO 2 kali itu merupakan diketena. Nanti hasilnya jadi ArNCO CH2 CO CH3. Jadi nanti AR-nya itu bakal ngikat ke N yang ini nih, ARN H-nya. Jadi nanti H-nya ini bakal keganti sama ini. Makanya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dari dietilamina direaksi sama diketena, nanti jadinya itu untuk yang ini nanti hasilnya dibalik, yang tadi posisinya ada di sebelah kiri AR-nya. Kalau yang di sini kita naruhnya di sebelah kanan. Jadi C2H52 kalinya kita taruh di sebelah kanan, di sebelah N. Lalu CO, CH2, CO, lalu ininya itu nanti metil. Sama seperti rumus umum yang dijelasin di atasnya. Nah, untuk yang kedua ini etanol atau gugus alkohol itu direaksikan sama diketena. Hampir sama seperti tadi. Sini ada AR, NCO, CH2, CO, CH3. Nah, ini juga sama nih. Dibalik ya, jadi nanti AR-nya itu posisinya dipindahin ke sebelah kanan. Cuman itunya nanti tetap sama aja. Lalu ini atomnya nanti hilang nih, bakal substitusi sama ini. Makanya di sini O-nya nanti jadi double, jadi ada 2. Ini CH3, CO, CH2, CO 2 kali, C2H5. Nah, jadi mekanisme untuk reaksi pada diketena itu adalah namanya itu proses asetoasetilasi. Untuk poin yang B, kita disuruh menuliskan mekanisme untuk reaksi diketena berikut ini. Jadi 2-hidroksi sikloheksanon nanti akan direaksikan dengan diketena, hasilnya itu nanti jadinya seperti ini. Nah, kita jabarin dulu. 2-hidroksi sikloheksanon jadinya seperti ini. Ada gugus OH pada C kedua dari sisi sikloheksanon. Lalu pada C pertamanya ini ada gugus keton. Direaksiin sama diketena menggunakan katalis atau pada suhu 25 derajat Celcius. Nanti hasilnya seperti ini. Caranya gimana? Jadi nanti ini itu nanti berikatan dengan sisi sikloheksanon, cuman posisinya nanti dibalik. Jadinya nanti O-nya ini adanya sebelah sini, lalu CO-nya ini ada di sini. Nah, di sini nanti ada putus. Jadi nanti dari yang C ini tuh bakal langsung ngikut ke sini. Cuman posisinya tadi yang O-nya pindah ke sini, jadi dibalik posisinya. Lalu nantinya si C-nya ini bakal pindah tempat ke sini. Dan nanti bentuk ini COCH3. Dan nanti O yang satunya itu bakal kita dapat dari si alkohol. Nah, nanti ikatan lengkapnya ini bakal putus jadi tunggal. Di sini kan jadi tunggal karena ada faktor suhu atau reaksi yang namanya dehidrogenasi. Jadi nanti atom H ini bakal lepas, yang tadinya ini ada ikatan lengkap menjadi ikatan tunggal. Lalu untuk yang C itu yang ditanyakan itu adalah hasil yang diperoleh dari B bila diperlakukan dengan asam klorida atau HOAC atau H2O atau air itu dapat menghasilkan senyawa aromatik yang lebih mantap yang ditunjukkan di bawah ini. Aromatiknya seperti ini. Dengan meninjau tahap seperti pengenalan, hidrolisis ester, pengawal hidratan aldol, sarankanlah suatu mekanisme untuk penyemelan ini.
Jadi pengenalan itu merupakan reaksi antara alkena dengan alkohol. N-nya ini mewakili dari kata N alkena, lalu Al-nya ini mewakili dari alkohol. Lalu yang ini aldol, ini berarti Al-nya aldehid, Al-nya itu merupakan alkohol. Sepertinya salah, jadi tadi ini N-nya ini alkena, Al-nya ini aldehid. Yang ini Al-nya ini aldehid, Ol-nya ini alkohol. Reaksinya nanti seperti itu. Untuk tahapannya yang pertama itu nanti kita mereduksi gugus karbonil ini menjadi alkohol, yang mana nantinya itu ikatannya ini jadi tunggal nih, si O-nya sama si C, sehingga nantinya si LILH4 ini bakal bisa nyerang ke O, jadi O- plus LILH4, lalu nanti dihidrolisis oleh air, sehingga nanti ion H+ dari air ini bakal bereaksi dengan ion amin, jadinya nanti membentuk alkohol. Lalu untuk tahap yang kedua, ini kita panaskan pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Yang nantinya itu akan terjadi reaksi dehidrogenasi. Jadinya nanti ada ikatan rangkap di sini nih. Di sini nanti jadi ada ikatan rangkap. Lalu ikatan rangkap yang di sini itu bakal pindah ke sini. Soalnya nggak mungkin tetap di sini karena nanti tangannya itu kalau misalkan dia tetap ada di sini, jumlah tangannya itu nanti jadi 5 nih. C yang ada di sini kan sini 1, sini 2, sini 2. Kalau misalkan dia tetap di sini, makanya dipindahin ke sisi sebelahnya. Nah, lalu untuk tahap yang ketiga ini nanti itu ada reaksi penataan ulang, sehingga nanti ada pertukaran yang tadinya alkohol ada di sini, ini bakal tukar sama si CH3 ini, metil. Nah, metilnya nanti pindah ke sini. Ini tidak apa-apa karena posisinya ini sama-sama di ujung. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.